latihan soal, dan pembahasan OSN IPA SMP. Olimpiade Sains Nasional 2024 untuk SMP MTS sederajat. Soal pertama. Daya listrik 1000 kVA akan dikirim ke suatu kota yang berjarak 100 km menggunakan kabel yang punya hambatan 0,002 ohm per meter dengan kuat arus 10 ampere. Berapa persenkah daya listrik yang terdisipasi pada kabel transmisi tersebut? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menghitung daya yang terdisipasi pada kabel transmisi, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat dikali R dikali L, di mana P adalah daya yang terdisipasi dalam watt, I adalah kuat arus dalam ampere, R adalah hambatan kabel per unit panjang dalam ohm per meter, L adalah panjang kabel dalam meter. Dalam kasus ini diketahui arus listrik atau I sama dengan 10 ampere, hambatan atau R 0,002 mega per meter, dan L sama dengan 100.000 meter. Kita ubah 100 km menjadi meter. Kita kalikan dengan 100.000. Sehingga panjangnya adalah 100.000 meter. Substitusi nilai-nilai ini ke dalam rumus. Maka P sama dengan 10 kuadrat dikali 0,002 dikali 100.000 sama dengan 20.000 watt. Daya total yang dikirim adalah 1000 kVA sama dengan 1000 kilo berarti 1000 dikali 1000 sehingga menghasilkan 1 juta watt. Oleh karena itu persentase daya terdisipasi adalah 20.000 dibagi 1 juta dikali 100% sama dengan 2%. Jadi jawabannya adalah A, 2%. Soal nomor 2, susunan selaput otak dari dalam keluar, yaitu dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Susunan selaput otak dari dalam keluar adalah sebagai berikut. Via mater ini adalah lapisan terdalam yang berhimpitan langsung dengan otak. Via mater sangat lembut dan tipis, membungkus seluruh permukaan sistem saraf pusat dan vaskula besar yang menembus otak. Yang kedua adalah arakonoid. Lapisan ini terletak di bawah dura mater. Arakonoid berbentuk seperti jaring laba-laba dan tipis. Antara arakonoid dan via mater terdapat ruang berisi cairan yang berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. 3. Dura mater. Dura mater adalah lapisan terluar otak yang tebal, kuat, dan mengandung serabut kolagen. Dura mater juga disebut sebagai fascimenix atau membran keras. Setelah itu adalah skull atau tengkorak kepala. Jadi jawaban yang benar adalah C. Via mater, arinoid, dura mater, dan skull. Nomor 3, Abdillah ingin bergabung ke dalam bagian kemiliteran. Saat hendak tes masuk tentara, Abdillah diharuskan melewati beberapa proper tes. Salah satunya tes kesehatan tahap awal. Tes ini banyak melibatkan beberapa uji fisik, salah satunya dengan memukul bagian tempurung lutut dengan harapan apakah kaki bagian bawahnya akan bergerak. Yang kedua dengan mengayunkan bagian tangan ke depan wajahnya untuk melihat apakah matanya berkedip atau tidak. Hal tersebut merupakan contoh dari dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Tes kesehatan tahap awal yang melibatkan beberapa uji fisik termasuk memukul bagian tempurung lutut dan mengayunkan tangan ke depan wajah untuk melihat apakah matanya berkedip atau tidak, merupakan contoh dari gerak refleks yang sistematis. Gerak refleks adalah respon otomatis tubuh terhadap rangsangan tertentu. Dan dalam hal ini, tes tersebut mengukur reaksi refleks Abdillah terhadap rangsangan fisik. Jadi jawabannya adalah C, gerak refleks yang sistematis.
Soal keempat, apa yang masuk dengan ilmu biologi? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ilmu biologi adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek kehidupan, mulai dari struktur sel, fungsi organ, evolusi, ekologi, hingga genetika. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ilmu yang membahas tentang kehidupan makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Nomor 5. Mengapa ilmu fisiologi termasuk ke dalam biologi murni? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ilmu fisiologi termasuk ke dalam biologi murni karena berhubungan erat dengan penerapan sistem kehidupan yang terlibat dalam fungsi kegiatan tubuh makhluk hidup. Fisiologi mempelajari bagaimana organisme hidup berfungsi, termasuk proses-proses biologis seperti pernapasan, pencernaan, sirkulasi darah, dan reaksi kimia dalam tubuh. Ini sangat relevan dengan pemahaman tentang kehidupan dan sistem kehidupan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Berhubungan erat dengan penerapan sistem kehidupan yang terlibat dalam fungsi kegiatan tubuh makhluk hidup. Soal ke-6, bagian organ mana tumbuhan yang mengandung leukoplas? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Bagian organ tumbuhan yang mengandung leukoplas adalah akar. Leukoplas merupakan plastida yang tidak berwarna dan terdapat pada jaringan tumbuhan non-fotosintetik seperti akar, biji umbi, kelopak bunga, dan endosperma tumbuhan. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan bahan makanan yang dibutuhkan oleh sel tumbuhan. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-7, pada tahap mana nukleus memperbesar ukurannya? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Nukleus membesar ukurannya pada tahap telopase dalam proses pembelahan sel. Pada tahap ini, nukleus yang sebelumnya terkondensasi kembali menjadi bentuk yang lebih longgar dan membesar. Selama telopase, kromosom-kromosom yang terpisah selama anafase mulai mengembalikan bentuknya menjadi benang-benang kromatin yang lebih longgar. Jadi jawabannya adalah A, telopase. Soal ke-8, apa kemungkinan konsekuensi yang terjadi pada sel tumbuhan jika pada tahap pembelahan sel yang disebut anafase tidak terkendali? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jika tahap kedua fase pembelahan sel yang disebut anafase tidak terkendali, sel tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan yang tidak teratur dan berlebihan, yang seringkali dapat menyebabkan kondisi yang mirip dengan kanker. Sel-sel akan terus membelah tanpa mengikuti regulasi normal, dan ini dapat mengganggu fungsi normal jaringan dan organ tubuh. Maka jawaban yang benar adalah A, mengalami kanker. Soal ke-9, berapa lama waktu kubus tersebut berada di udara setelah bersentuhan dengan balon tersebut? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan hukum gerak parabola untuk menghitung waktu yang diperlukan bagi kubus untuk jatuh ke tanah setelah tidak bersentuhan dengan balon tersebut. Diketahui bahwa percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan ketinggian sama dengan 1 meter. Ketinggian 10 desimeter kita ubah ke meter dibagi 10 menjadi 1 meter. Kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menghitung waktu jatuh. H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Dengan H sama dengan 1, kemudian setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Setengah kali 10 adalah 5, sehingga 1 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 1/5. Sehingga T sama dengan akar 1/5. Akar 1 adalah 1 dibagi akar 5. Kemudian bagian atas dan bawah, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 5. Sehingga menghasilkan T sama dengan akar 5/5. Maka jawabannya adalah A, akar 5/5 detik.
Soal nomor 10, Andi ditugaskan oleh guru untuk mengamati benda yang ada di hadapannya. Ternyata di sebuah kotak bohlam merek Z, ia mengeluarkan bohlam dari kotaknya. Setelah itu Andi melakukan hal tertentu, serta harus mengisi tabel yang disediakan oleh guru fisikanya saat itu sedang belajar tentang materi besaran dan pengukuran. Berdasarkan pengamatan yang Andi lakukan, hal apa saja yang mungkin ia temukan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Mari kita bahas pilihan satu persatu. A. Volume, luas, dimensi, dan berat jenis bohlam sebagai besaran turunan. Meskipun volume, luas, dan dimensi mungkin relevan dalam beberapa konteks, berat jenis adalah besaran turunan yang tidak sepenuhnya relevan untuk bohlam. Jadi A bukan jawabannya. B. Panjang, daya, intensitas, suhu, dan massa bohlam sebagai besaran pokok. Panjang, daya, intensitas cahaya, suhu, dan massa semuanya merupakan besaran yang relevan dalam konteks lampu atau bohlam, sehingga objek ini mungkin menjadi pilihan yang lebih tepat. C. Massa, panjang, volt, intensitas cahaya, dan suhu. Volt mungkin kurang relevan dalam konteks ini, karena volt atau tegangan adalah satuan untuk tegangan listrik dan bukan untuk mengukur properti fisik bohlam itu sendiri. D. Panjang, suhu, dan massa bohlam. Ini adalah pilihan yang lebih terbatas, tidak memasukkan besaran seperti daya atau intensitas cahaya. Yang keduanya juga relevan dalam konteks lampu. Dengan demikian, jawaban yang paling mungkin adalah B. Panjang, daya, intensitas, suhu, dan massa bohlam sebagai besaran pokok.